Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang menonton video ini, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola platform pembelajaran e-learning, di mana sebelumnya kita pernah membahas terkait platform pembelajaran e-learning Gnomio. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola memasukkan konten-konten dalam platform pembelajaran e-learning yang kita lakukan, yang kita buat. Oke, langsung saja. Ini pertama kita masuk pada kita akan masuk pada platformnya dulu, platform pembelajaran e-learningnya. Di sini kita masuk pada platform pembelajarannya yang namanya Edlink. Nah, ini halaman pertama daripada Edlink itu. Kita masuk. Baik, ini kita sudah masuk di dalam platform pembelajarannya, platform pembelajaran Edlink namanya, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas juga terkait platform pembelajaran Gnomio. Kali ini kita akan tuntas bahas tentang cara mengelola dan memasukkan konten-konten dalam platform pembelajaran yang kita kelola. Di sini ada beberapa kelas akademik yang sudah kita ikuti. Kita ada di beranda pada platform Edlink ini, kita pilih kelas personal. Nah, ini kita akan di sini kita akan bagaimana membuat kelasnya. Jika kita mau membuat kelas dari langkah awal, kita bisa tambahkan di sini buat kelas. Namun di sini saya sudah membuat kelas yang ada juga kelas yang saya ikuti. Ada beberapa kelas yang saya ikuti di sini. Nah, ini kelas buatan yang pernah saya buat, kelas buatan yang saya buat. Nah, ini dia. Nah, kita klik, kita masuk pada kelasnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan platform pembelajaran yang kita buat, atau platform pembelajaran kita yang kelola, kelas yang kita sudah buat, dimana kelas ini kita menyesuaikan apakah menyesuaikan terkait kelas sesuai dengan kelas yang kita kelas yang kita ajar. Nah, di sini saya contoh kelasnya terkait di pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 7 ya. Nah, ini ada juga sudah ada peserta yang masuk di kelas saya. Nah, langkah pertama sebelum kita membuat sesi-sesi pembelajarannya, sebelumnya kan ini kosong Bapak Ibu ya. Namun ini saya sudah mengisinya. Ada beberapa sesi. Kita pastikan dulu dalam jangka waktu pembelajaran kita itu ada berapa sesi yang akan kita masukkan selama kegiatan pembelajaran itu. Jadi kita bikin dulu, kita tambahkan dulu sesinya. Ada berapa sesi, kita masukkan dulu dan beserta topik-topiknya. Ini saya sudah memasukkan beberapa semua sesi selama pembelajaran yang ada di kelas 7 ya, di semester genap. Nah, ini dari sesi pertama, misalkan kita tambahkan sesi pertama kontrak belajar, terus ada sesi kedua, sesi ketiga kita tambahkan topiknya. Nah, kita tambahkan topiknya dan yang lainnya sampai sesi ke-13, di mana di antara sesi-sesi ini kita tambahkan juga sesi UTS.
Nah, ini saya sudah tambahkan sesi UTS-nya dan sesi UAS di akhir pertemuan nanti. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana menambahkan sesi. Misalkan ini belum kita mengisi sesinya, kita tambahkan sesinya terlebih dahulu. Kita klik di sini ada plus tambah sesi. Nah, di tambah sesi ini kita ada tab yang muncul. Situ kita tambahkan tanggal sesi pembelajaran itu dimulai. Nah, waktu mulai dan waktu berakhirnya, tipe sesinya, apakah itu middle test atau UTS, final test atau general umum. Nah, itu ya. Nanti jika kita tambahkan, setelah kita buat tadi akan muncul sesi baru di bawah sini. Nah, ini sesi 14 yang saya buat tadi. Nah, namun ini hanya contoh dan kita hapus kembali. Itulah cara menambahkan sesi ya. Pertama, ini sudah ada saya tambahkan sesi-sesinya dari sesi yang tipe general tadi, sesi pertama dan sesi pembelajarannya, waktu, tanggal dan waktunya juga sudah dibuat disesuaikan dengan jadwal kita dalam mengelola kelas atau kegiatan pembelajaran selama 1 semester misalkan ya. Nah, ini saya sudah tambahkan ada UTS-nya juga dan final test. Selanjutnya, setelah kita sudah menambahkan sesinya ini, di sini akan muncul beberapa pilihan menu di samping kelas. Sini ada informasi kelas. Nah, ini tadi informasi kelas. Kita bisa tambahkan informasi kelas, nama kelasnya, kode kelas, dan deskripsi tentang kelas itu. Dan apa yang peserta didik pelajari. Sini kita tambahkan juga di fokus kelas. Nah, setelah kita bikin ini, misalkan di sesi pertama kita sudah kasih sesi kontrak belajar. Nah, di sini kita tambahkan topiknya, tujuan pembelajarannya, dan kita masukkan bahan ajarnya. Nah, ini ada 2 bahan ajar yang saya sudah masukkan dalam bentuk materi dan tugas. Kita kembali ke sesi inti atau sesi pembelajaran. Pada sesi pembelajaran inti, nah ini di sesi kedua, misalkan di bab 6 itu topik alam semesta sebagai tanda kekosongan. Nah, ini topiknya. Pada pertemuan pertama kita klik, setelah kita membuat sesi-sesinya, maka kita perlu isi lengkapi informasi daripada sesi itu. Misalkan tadi sesi 2 kita isi topiknya apa. Nah, terus tujuan pembelajaran juga bisa kita lengkapi, tanggal, waktu pelaksanaannya, dan ruang sesinya. Setelah itu, di situ kita tambahkan bahan ajar. Nah, di sini contoh saya sudah menambahkan beberapa bahan ajar ya. Nah, ada materi, ada 2 materi di sini, dan 1 tugas. Ini ada kita menambahkan, dan saya akan memberikan contoh sebentar terkait bagaimana ini menambahkan bahan ajar ini. Ini bahan ajar yang saya sudah isi, ada 3 bahan ajar, 2 materi dan 1 tugas. Oke, kita kembali pada halaman sesinya. Inilah sesi-sesi yang saya sudah isi, di mana sesi 2 ada 3 bahan ajar yang saya sudah bagikan. Di sesi ketiga juga ada 2 bahan ajar yang saya masukkan. Saya akan memberikan contoh di sesi yang belum saya isi bahan ajarnya. Sengaja saya belum isi bahan ajarnya untuk memperhatikan langsung. Misalkan di sesi ke-6, di sini belum ada bahan ajar yang saya bagikan. Kita klik pada ini dia. Kita sudah tambahkan tadi topik, tujuan pembelajarannya, waktu, dan tipenya. Namun bahan ajarnya belum kita tambahkan. Oke, bagaimana langkah-langkah kita tambahkan bahan ajarnya? Pertama, di sini ada tanda plus bahan ajar. Di sini bisa kita tambahkan bahan ajar di sini. Nah, untuk membuat bahan ajar ada 3 tipe. Ada yang kita masukkan di sini ada materi, kita memasukkan materi, baik itu materinya bisa 2 materi, 3 materi, atau bisa sekaligus kita gabung materi itu jadi 1 bahan ajar.
Misalkan tadi saya sudah kasih contoh ada bahan ajar saya masukkan 2 materi dan 1 kuis atau 1 tugas. Bisa juga dari 2 bahan ajar itu kita gabung menjadi 1 bahan ajar sekaligus. Nah, contoh saya akan memasukkan materi misalkan. Nah, ini dia. Kita bahan ajar yang kita masukkan misalkan dalam bentuk materi. Kita masukkan misalkan materi di sini judulnya apa. Misalkan kita kasih judul materi yang kita mau kasih masuk di sini misalkan buku pelajaran dan media ajar atau media ajar PPT. Nah, misalkan kita akan memasukkan sekaligus 2 materi. Nah, bisa juga kita pisah memasukkan bahan ajarnya itu 2 materi. Nah, namun saya di sini satu materi langsung gabung dalam satu, yaitu buku ajar dan media ajar, buku pelajaran dan media ajar maksudnya. Oke, di sini kita masukkan misalkan buku pelajaran. Buku pelajaran saya masukkan di sini bukan dalam bentuk dokumen, namun dalam bentuk link. Nah, jadi bagaimana? Kita ketik di sini, misalkan silakan membaca dan pelajari buku pelajaran pada link berikut ini dan link berikut. Misalkan kita memasukkan link buku pelajaran atau bisa dalam bentuk dokumen, namun saya akan memasukkan dalam bentuk link. Di sini saya ambil link buku pelajaran yang terbitkan oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan. Ini dia buku pelajaran untuk kelas 7. Saya copy linknya, baru kita tempel di sini, paste di sini. Nah, saya sudah menambahkan keterangan di sini. Silakan membaca dan mempelajari buku pelajaran pada link berikut. Terus saya menambahkan juga di sini misalkan fokus pada materi topik yang dibahas. Nah, saya juga akan memasukkan di sini misalkan di sini kegiatan aktivitas pembelajaran. Di sini saya bagi menjadi aktivitas pembelajaran. Nah, misalkan kita kasih deskripsi di sini sebagai instruksi untuk peserta didik kita dalam terkait bahan ajar yang kita masukkan, yaitu buku pelajaran dan media ajar. Ada deskripsinya di sini kita sudah sampaikan. Terus terkait media ajar, silakan download dan pelajari paparan materi yang terlampir. Nah, misalkan saya kasih instruksi terkait media ajar PPT yang saya lampirkan di sini. Saya menginstruksikan untuk di-download dan kemudian dipelajari. Nah, terus aktivitas ketiga untuk selanjutnya mengerjakan tugas LKPD.
yang ada. Nah, ini ya, saya akan memasukkan misalkan dokumen dalam bentuk media ajar yang saya akan masukkan dalam bentuk dokumen atau PPT. Nah, kita sudah masukkan dokumen dalam yang dimaksud yaitu PPT. Baru kita simpan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah kasih deskripsi dan instruksi terkait materi ajar ini, kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan. Kita cek di luar di sesi pembelajaran, misalkan tadi sesi ke-6 ya. Nah, ini sesi ke-6. Misalkan kita cek lagi, kita lihat materi ajar, kita mau masukkan lagi materi ajar, bahan ajar. Ini materi sudah, bahan ajar di sini kita masukkan misalkan penugasan. Kita kasih tugas terkait ini kita sudah tambahkan bahan ajar dalam bentuk tugas. Kita kasih judul misalkan tugas LKPD. Nah, kita kasih tugas LKPD. Di sini kita bisa atur kapan akan kita bagikan. Misal kita bagikan sekarang atau nanti. Saya di sini sekarang. Terus kita bisa kasih lini masa tugasnya atau batas waktu penyerahannya. Misalkan saya kasih penyerahan, kita tambahkan di sini waktunya sampai kapan. Nah, saya akan sampai tanggal 30. Nah, atau kita bisa tanpa batas waktu. Oke, kita juga di sini bisa kita tambahkan ukuran file yang akan dikumpulkan oleh peserta didik. Kita bisa batasi, misalkan sampai berapa megabyte, tambahkan atau tanpa ada ukuran. Nah, kita kasih instruksi di sini. Kita tidak perlu tambahkan dokumen LKPD, contoh LKPD-nya karena sudah ada di buku pelajarannya. Nah, di sini kita tambahkan, misalnya instruksinya silakan kumpulkan semua LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, kita kasih instruksi, baru kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan tugasnya. Ini juga sudah ada nama-nama peserta didik atau peserta ya. Oke, kita keluar di sesi pembelajaran. Nah, ini untuk sesi ke-6 tadi. Sesi ke-6 kita sudah tambahkan bahan ajar dalam bentuk materi dan juga tugas ya. Nah, beginilah cara menambahkan bahan ajar pada setiap sesi yang kita sudah buat. Ada 3 pilihan di sini, materi atau kuis atau tugas. Nah, saya akan kasih contoh kuis, bahan ajar dalam bentuk kuis. Di sini saya akan contohkan misalkan di TS. Nah, di sesi ke-8 yaitu TS, saya akan menambahkan bahan ajar dalam bentuk kuis. Bahan ajar untuk topik kuis ini kita bisa kasih dalam bentuk tugas atau dalam bentuk kuis langsung. Kita mengisi langsung soal-soal yang dikerjakan oleh peserta. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dulu dalam bentuk tugas, misalkan kuisnya atau TS-nya dalam bentuk tugas. Nah, dalam tugas di sini saya akan bisa kita kirimkan dokumen soalnya atau video atau gambar, atau bisa dalam bentuk link. Nah, saya akan di sini misalkan di sini topik judulnya UTS tengah semester. UTS genap ya. UTS tengah semester. Nah, saya kasih topik. Saya akan di sini memberikan UTS-nya penugasan tugas dalam bentuk itu dikerjakan pada aplikasi Quizizz atau platform Quizizz. Saya akan di sini saya kasih instruksi, silakan kerjakan soal pada link
berikut. Saya akan memberikan soal, misalkan membagikan link dalam bentuk link kuisis yang saya sudah buat. Misalkan kita masuk pada kuisisnya, ini soal-soal yang saya sudah bikin di link kuisis, kita salin, sebarkan, kita salin linknya, baru kita tempel di deskripsi. Ini untuk dikerjakan peserta didik. Ini untuk tes, saya simpan. Nanti akan muncul di sesi UTS-nya ada salah satu bahan ajar dalam bentuk penugasan untuk mengerjakan soal-soal UTS genap pada link kuisis. Ini dia. Nanti akan peserta akan mengklik ini untuk mengerjakan soal-soal UTS-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga bagaimana kita memasukkan soal-soal secara langsung. Tadi kan dalam bentuk penugasan, sekarang dalam bentuk kuisis langsung. Ini saya akan contohkan pada misalkan sesi UTS, sesi terakhir, sesi UAS. Saya di sesi UAS ini belum ada bahan ajar yang dimasukkan, sengaja saya belum masukkan. Ini kita sudah tulis topiknya, tanggalnya. Kita memasukkan misalkan di sini bahan ajarnya dalam bentuk kuisis. Kita akan memberikan kuis langsung, pertanyaannya langsung. Di sini kita tambahkan. Kita kasih judul di sini UAS genap. Selanjutnya kita atur kapan kuis akan dibagikan. Terus ada di sini indikator penilaiannya, bobot otomatis atau bobot per soal nilainya. Kita bisa tambahkan juga batas nilai KKM-nya atau batas nilai minimum lulusnya. Bisa misalkan di sini minimal lulus nilai 100, nilai 70. Terus kita kasih durasi pengerjaannya berapa. Misalkan kita kasih 90 menit. Terus kita atur apakah kuis ini dapat diulang oleh peserta dia atau tidak. Kita tidak. Batas waktu, kita kasih batas waktu misalkan sampai kapan untuk UTS-nya. Di sini tidak usah kasih batas waktu. Terus durasi pengerjaan minimal 10 menit. Ini tidak perlu. Tampilan lampiran kepada peserta didik kuis selesai. Tampilkan laporan pada peserta didik jika kuis sudah selesai. Kita tampilkan di sini acak pertanyaan. Kita acak pertanyaan. Kita klik acak pertanyaan. Di sini kita akan kasih deskripsi, instruksinya di sini. Silahkan kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Kita akan membuat pertanyaan dan jawaban secara langsung. Di sini kita atur pertanyaan dan jawaban. Kita klik. Kita akan diarahkan di halaman untuk membuat soal, pertanyaan dan pilihan jawabannya. Di sini kita misalkan kita mau buat secara manual, kita masukkan pertanyaannya di sini, soalnya. Dari soal yang sudah kita buat filenya, baru kita paste di sini atau kita ketik di sini atau kita copy di sini. Bisa kita lampirkan dalam soal itu ada file gambar, bisa kita tambahkan gambar juga. Pilihan jawaban di sini misalkan kita bisa tambah opsi pilihannya misalkan 5. Kita tambahkan 5 pilihan jawaban. Sini kita masukkan jawaban A-nya apa, jawaban B-nya apa, C sampai E-nya apa, opsi pilihannya. Kita bisa tambahkan juga di sini dalam opsi pilihan jawaban itu file gambar. Ini contoh. Saya tidak akan membuat secara manual di sini mengisi satu. Di sini saya akan memanfaatkan atau mempergunakan di sini
menu atau tab di sini ada import pertanyaan dan jawaban. Nah, ini pertanyaan nomor 1. Bisa juga setelah kita sudah membuat ini pertanyaan dan pilihannya, misalkan kita bisa tambah lagi di sini. Ini fungsinya tombolnya. Kita tambahkan pertanyaan kedua, misalkan pertanyaan keduanya di sini, 2 pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya, ini pertanyaan keduanya di bawah. Nah, inilah contohnya. Kita juga bisa misalkan ada kesalahan atau ada double pertanyaan, bisa kita hapus. Nah, begini. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana mengimpor pertanyaan dan kunci jawaban dengan menu ini. Kita klik misalkan, namun ada syarat harus kita ikuti, di mana kita harus sesuai mengimpor soal dalam bentuk template yang mengimpor soal dan jawaban dalam bentuk template yang sudah disiapkan. Misalkan ini, pilih salah satu template yang ingin diinginkan. Untuk templatenya pertanyaan saja, template ya dalam bentuk pertanyaan saja, ada atau template yang dalam bentuk pertanyaan dan jawabannya. Kita unduh ini templatenya dan kita isi. Saya di sini sudah mengunduhnya dan sudah mengisinya. Misalkan ini contoh template. Ini template yang saya sudah saya unduh tadi. Kita mengisi pertanyaan di sini, jawaban benar, jawaban salah pertama, jawaban salah kedua, sampai jawaban salah keempat. Inilah templatenya. Kalau kita mau tidak menginput secara manual, kita mengisi template ini, kita isikan pertanyaannya, baru kita impor. Saya sudah melakukan ini dan saya tinggal mengimpornya. Misalkan saya mengimpor bentar ya, kumpulan soalnya. Ini saya sudah membuat mengisi templatenya 50 soal untuk kuis UAS-nya. Kita impor. Ini kita sudah impor, masukkan dan kita pilih klik impor. Maka soal tersebut akan otomatis masuk di Edlink atau di webnya. Ini semua soal yang kita sudah input tadi dari 50 soal. Ini 51 karena tadi ada soal nomor 1 yang kosong. Jadi soal nomor 1 ini kita hapus saja. Nah, ini dia soal yang saya sudah masukkan dalam template, saya sudah buat. Maka kita tidak perlu membuat lagi satu persatu tadi. Kita sudah ada semua soal di sini dari nomor 1 sampai 50 soal. Nah, sudah beserta kunci jawabannya ya. Ini soal-soal yang akan kita bagikan dalam bentuk kuis pada peserta didik. Selanjutnya, setelah kuis sudah lengkap, soal-soalnya sudah lengkap, kita klik bagikan kuis. Bagikan sekarang. Kuis sudah dibagikan. Maka kita cek di halaman luarnya, sesi pembelajaran. Ini soal-soal UAS kita sudah bagikan dalam bentuk kuis. Ini bahan ajarnya tadi kita sudah masukkan dalam bentuk kuis, bukan materi. Materi tadi sudah dalam bentuk tugas sudah, dan ini dalam bentuk kuis. Misalkan pada sesi terakhir topik UAS misalkan, kita coba cek kembali kuisnya. Ini dia. Maka ini dia semua deskripsinya, kuisnya, bobotnya, maksimal minimal kelulusannya, waktu durasi pengerjaannya, sudah siap untuk dikerjakan peserta didik atau peserta ya. Nah, kita kembali ke sesi pembelajaran. Itulah semua hal-hal penting yang perlu diketahui dalam mengelola platform pembelajaran dalam bentuk e-learning, yaitu Edlink.
Inilah sesi-sesinya, dengan setiap sesi bahan ajar yang sudah dimasukkan di dalamnya. Semua kita bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan dan kegiatan pembelajaran. Termasuk bagaimana tadi memasukkan bahan ajar dalam bentuk materi, dalam bentuk tugas. Saya sudah memberikan contohnya, prakteknya. Dan terakhir tadi dalam bentuk kuis, kita membuat kuis dalam bentuk manual, mengisi satu persatu soal dan jawabannya, atau bisa kita import template dengan kita sudah mengisi terlebih dahulu templatenya, soalnya langsung otomatis muncul pada platformnya atau di Edilink-nya. Itu ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kira sekian penjelasan tutorial cara mengelola platform pembelajaran Edilink pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.